Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya ya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya. Oke teman-teman semua, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Nister Gates. Komennya di sebelah bisa disimak. Saya bacakan, aku kalau makan minum yang rasanya manis atau asin banget, gurih, pokok makanan yang berasa banget, malah mudah gampang lapar. 2 jam udah lapar, agak lemes, kadang kurang fokus. Kalau makanannya manis atau asinnya dikit-dikit ya normal. Oke, Kak Nister Gates, ini berhubungan dengan apa teman-teman? Kenaikan gula darah. Ya, jadi seputar tubuh ini teman-teman ya itu harus kita pahami betul gitu ya. Jadi kalau kita makan yang gurih atau kita makan yang manis, teman-teman ya, seperti itu ya, itu akan membuat apa teman-teman? Gula darah kita ini lonjakannya ya, itu tinggi. Tuh ini, set gitu ya. Ketika lonjakannya tinggi, teman-teman ya, dia akan turun juga ini, turunnya drastis, serwat gini. Nah, ketika turunnya drastis kita akan lapar, teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu caranya gimana? Kalau kita mau makan atau minum makan atau yang manis atau gurih itu sandingkan dengan sayur kalau bisa. Sandingkan dengan protein biar lonjakannya ini tidak begitu naik. Nah, seperti Kak Nisar Gates, kalau manisnya makan manis dan asin dikit-dikit ya normal. Nah, oleh karena itu jangan banyak-banyak. Ya, biar apa? Biar tidak terjadi lonjakan gula darah yang sangat signifikan. Kemudian nanti anjloknya ini juga turunnya drastis sehingga kita langsung lapar. Saya dulu juga gitu Kak Nistar Gates. Saya tuh dulu itu menganut orang yang nggak pernah lapar sebelum terkena GERD dulu ya. Saya tuh dikit-dikit makan Kak Nistar Gates. Dan hampir mulut saya ini tidak pernah istirahat. Sebelum saya mengalami GERD, saya suka banget nyemil. Saya suka banget makanan manis, gurih, semua los saya makan. Tepung terigu, entah itu snack-snack ringan, los saya makan. Saya pernah mencapai BB di 105 kilo di tahun 2020 dan saya terkena GERD, BB saya di 92, sudah mulai saya turunkan, saya jaga pola makan. Dan saat GERD saya turun kurang lebih langsung turun itu 8 kilo ya dalam jangka waktu hanya 1 sampai 2 bulan saja. Nah, turunnya itu karena memang itu tadi ada ketidakseimbangan hormon di hormon tiroid kita yang mengatur metabolisme kita. Metabolisme terganggu, maka yang mengalami keluhan seputar lambung ini biasanya BB-nya akan turun drastis ya. Kita udah makan pun tetap turun karena metabolismenya terganggu gitu. Nah, Kak Gates, kalau saran saya lebih baik makanan yang manis atau asin itu dihindari total, Kak. Ya, jadi khawatirnya yang asin-asin yang gurih itu kan mungkin dari snack-snack ringan, mungkin dari kerupuk-kerupukan, mungkin yang manis itu dari gula-gulaan. Kalau kita makan yang manis dari madu masih aman lah ya, atau dari buah-buahan semisal alpukat itu masih aman. Jadi kalau yang sifatnya gurih itu memang kalau bisa sudah kita hindari karena eh, makanan yang digurih itu kan otomatis itu biasanya digoreng umumnya ya. Apalagi yang asin-asin itu biasanya dia menggunakan ini perasa-perasa tambahan ya. Sedangkan kita ini yang mengalami keluhan seputar lambung, teman-teman ya, kita ini harus meminimkan atau menghindari total segala macam makanan yang tidak alami. Ya, kita kembalikan lagi ke pola makan yang pola makan anak balita lah istilahnya. Hanya menggunakan garam ya, hanya menggunakan mungkin istilahnya itu yang direbus-rebus gitu ya. Itu kan makanan yang di mulut itu kan nggak begitu enak, tapi nutrisinya luar biasa. Itu sudah saya nyatakan semua saat merawat istri saya gastritis kronis. Saat saya terkena GERD juga, saya kembali ke pola makan yang tidak digoreng ya, tidak menggunakan masako, roiko, tidak menggunakan kecap ya. Dan itu bisa pulih teman-teman. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman kita dan mereka benar pulih. Teman-teman kalau mau bergabung di TikTok saya silakan. Saya hampir setiap hari live di TikTok ya. Namanya Ruby Store seputar lambung TikTok saya. Nah, di situ
ada beberapa teman yang kemarin itu ya di live saya, Mas terima kasih ya, saya terapkan ke istri saya sudah sembuh. Oh iya Mas, alhamdulillah. Jadi ketika mendengar seperti itu tuh alangkah luar biasa senangnya. Maksudnya itu ternyata orang yang menerapkan pola makan, memperbaiki pola makan bisa sembuh teman-teman. Jadi hal yang saya laksanakan ini bukan bualan belaka. Jika kita terapkan bisa sembuh, ya. Namun memang waktunya tidak instan, memerlukan waktu beberapa bulan. Karena saat kita mengalami gastritis atau GERD ya teman-teman ya, ada gangguan dalam metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kita itu yang terbiasa makan kerupuk teman-teman ya, mungkin ya saya dulu tuh juga kalau kerupuk itu bisa habis eh, tiga top itu, kalau top kecil-kecil langsung habis. Pernah saya makan kerupuk itu top besar satu itu langsung habis. Dan apa seperti setelah habis makan kerupuk tetap lapar, tidak kenyang. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, biar kita cepat kenyang kita harus makan protein. Bisa dari telur, ayam ya, atau ikan air tawar ya teman-teman seperti itu. Kalau ayam tuh yang harganya terjangkau ya teman-teman dan paling mudah dicari. Kalau daging jangan dulu karena daging itu sulit diolah dan uh, mungkin dia ada lemaknya ya. Jadi kalau pengalaman saya memang saya daging itu stop dulu. Nanti kalau sudah sembuh total makan daging silahkan ya. Sehingga sekarang ini teman-teman ya kalau makanan yang menjadi favorit saya atau andalan saya itu yaitu adalah masakan Padang. Kan itu ada santannya iya, namun santannya kan tidak banyak-banyak ya istilahnya secukupnya. Namun dalam segi gizi teman-teman, nasi, sayur, ikan itu luar biasa gizinya. Ya, kebanyakan kita itu kalau makan masakan Padang takut itu kan memang kita ini sudah kebanyakan makan yang digoreng-goreng gitu teman-teman. Namun bagi kita yang sudah menghindari makanan goreng dengan minyak sawit ya seminim mungkin ya istilahnya masuknya itu masakan Padang itu waduh luar biasa enaknya teman-teman ya. Oke teman-teman semoga cepat pulih biar nanti bisa makan masakan Padang lagi karena masakan Padang itu kuah santannya itu berlemak sehingga kalau kita konsumsi masakan Padang gastritis GERD harus sembuh dulu. Kalau belum sembuh jangan ya dan pedes pula masakan Padang itu ya. Masakan Padang itu ikannya kan bisa pilih teman-teman. Ada rendang daging, ada ikan air laut ya dan macam-macam lah itu gizinya luar biasa teman-teman. Namun kalau masih mengalami gastritis dan jangan dulu ya. Oke Kanister KT semangat, yuk semangat semangat teman-teman ya semua pasti bisa pulih ya. Jadi itu tadi kalau makan usahakan eh, protein. Jadi kalau mau nyemil sih nyemil protein lah. Entah telur, entah ayam. Ya udah dicemili gitu aja. Tanpa nasi nggak apa-apa ya. Oke teman-teman semua terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Intinya tetap semangat dan jagalah pola makan ya. Semoga dengan hadirnya video-video di video ini atau di channel ini bisa membuat teman-teman menambah referensi dan menambah semangat bisa sembuh seputar lambung ya. Intinya obat PPI ya atau obat lambung dilepas ya. Kemarin itu di saat saya live di TikTok itu ada dokter yang masuk di TikTok ya. Ya saya terpaksa mohon maaf ya saya blokir karena beliaunya berdebat gitu ya. Dapat pengetahuan dari mana? Nah, karena saya tidak mau berdebat teman-teman, karena saya dapat pengetahuan itu mencari referensi dari beberapa sumber dan salah satunya adalah dokter juga, dokter yang berada di pengobatan fungsional medicine dan tradisional medicine, saya terapkan dan bisa dan dia mengklaim saya juga dokter. Wah, saya nggak mau debat. Akhirnya dengan berat hati saya blok biar tidak ada tidak ada kontroversi ya. Intinya dalam teknik pengobatan ada beberapa teknik yang harus teman-teman pahami. Konvensional medicine, fungsional medicine, tradisional medicine, holistic medicine, pengobatan Cina ya. Banyak sekali teknik pengobatan tradisional. Jadi jangan terpaku satu jenis pengobatan ya, karena beberapa teknik pengobatan itu sudah ada di sini ribuan tahun, teman-teman ya. Dan kita hidup di sini masih beberapa tahun ya.
Seperti itu ya. Jadi kita harus membuka wawasan kita. Oke teman-teman semua, terima kasih. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Silahkan komen-komen biar kita bisa diskusi seperti ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.